Bapak Ibu Komisi Senior Muria yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur dapat bertemu kembali di dalam persekutuan ini, tapi kali ini kelihatan beda ya Bapak Ibu, ada dekornya ini ada. Kita mau merayakan ulang tahun Komisi Senior dalam persekutuan ini. Mari kita pujikan pujian pembukaan dengan Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan ya Tuhan, Tuhan kami. Yes, Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Untuk doa pembukaan kami mohon untuk Ibu Wihana dalam. Mari Bapak Ibu Senior kita satukan hati untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami panggil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapak Ibu Senior boleh berada di tempat ini untuk
mengucapkan syukur kami kepadamu karena atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau memulai ibadah ucapan syukur ulang tahun kami yang ke-27. Kami mohon penyertaan berkat anugerah daripada Tuhan, kiranya menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan memberkati kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi yang ikut dalam ibadah syukur ulang tahun senior pada sore hari ini. Kami juga mohon pertolongan dan berkat-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menyertai dan memberkati firman yang akan disampaikan, sehingga firman itu Tuhan boleh kami terima, kami pahami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berserah, doa kami ini hanya kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk Bu Wihana untuk doa pembukaannya. Kita lanjutkan ibadah persekutuan pada sore hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan. Engkaulah Tuhan. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang
Ibu, hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita masing-masing. Saya pribadi sangat diberkati oleh komisi senior ini karena saya melihat kesetiaan di dalam pelayanan mereka, walaupun sudah senior, sudah berusia, tapi semangatnya luar biasa. Saya sangat diberkati oleh komisi senior ini untuk tetap setia melayani Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali ujian Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Biarlah seperti lagu ini, kita akan tetap taat dan setia untuk setiap pelayanan kita masing-masing di dalam dunia ini. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. yes. Tiba saatnya sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gracia Lina. Namun sebelumnya kita akan memuji pujian persiapan firman Tuhan ini. Engkaulah perisaiku.
jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kepada setiap kami untuk dalam segala keadaan kami tetap ingat siapa penolong kami yang hidup, sehingga kami tetap memiliki kaki yang kuat, hati yang terus-menerus fokus kepada pertolongan Tuhan dalam hidup kami, sehingga apapun keadaan kami tidak mudah goyah, kami tidak mudah gentar, dan kami tidak mudah menyerah. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Di tengah rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan secara khusus bagi Komisi Senior Muria yang menginjak tahun yang ke-27, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kami ambil bagian di dalamnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami sampai hari ini dipelihara dan dalam penyertaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan sungguh akan menjadi kekuatan yang hidup di dalam hati kami, sehingga kami tetap mengerjakan bagian pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami dengan taat dan setia sampai akhir. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Mari kita dengan antusias merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi tema ulang tahun ke-27 Komisi Senior Muria, dengan satu tema yang menurut saya ini sangat kontekstual ya di situasi kita yang saat ini. Situasi yang tidak mudah, tetapi kita punya Allah yang penuh kuasa, yang percayalah Dia sedang mengerjakan bagiannya dengan baik di dalam hidup kita. Satu tema, more faithful in the storm ya. Bagaimana kita diingatkan untuk tetap makin kuat di tengah badai. Ya, badainya nggak usah dicari-cari, semua orang kena badai ini, semua orang kena dampak badai ini. Di tengah pandemi yang juga belum usai, kita tetap berharap segera akan selesai pandemi ini
dan kita akan dapat menikmati pelayanan yang jauh lebih luas dan leluasa lagi. Kita buka bersama di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai 25. Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai 25, cukup pendek, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga danau itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, kitab Lukas ditulis oleh Lukas ya. Di dalam penggambarannya memang Lukas ini punya keunikan ketika menggambarkan sosok Yesus. Nah, Lukas itu menggambarkan Yesus itu sebagai pribadi juru selamat yang ilahi dan manusiawi. Ya, menarik ya. Yang ilahi tetapi juga sekaligus yang manusiawi. Injil Lukas merupakan kitab terpanjang dan terlengkap dibandingkan Injil yang lain dalam hal menuliskan kisah Yesus mulai sejak Yesus kanak-kanak, bayi ya, sampai dari kelahiran sampai kepada kenaikan Yesus. Juru selamat yang ilahi dan manusiawi dituliskan Lukas dengan sangat apik, dengan sangat baik, sehingga kita bisa membayangkan sesosok Yesus juru selamat yang manusiawi dan ilahi itu seperti apa. Nah, ini di kitab Lukas. Bapak Ibu kalau tertarik dibaca terus-menerus, kita akan memahami, oh ternyata Yesus seperti itu. Jadi digambarkan, dituliskan sangat baik Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah di perikop ini digambarkan, dituliskan Yesus itu ketiduran Bapak Ibu ya. Waduh, Yesus kok ketiduran? Nyata-nyatanya Yesus kelelahan Bapak Ibu. Yesus bisa lelah dan Yesus bisa tidur. Ya, ini menarik ya. Inilah yang saya maksudkan tadi. Lukas itu menggambarkan sang juru selamat itu demikian ilahi, tetapi juga sekaligus dia demikian manusiawi. Termasuk juga ketiduran dan kelelahan itu manusiawi sekali. Saya dan Bapak Ibu Saudara semua itu mengalami ya. Nah, menarik sekali. Nah, apa yang dilakukan? Yesus rupanya ketiduran, Yesus kelelahan, dan karena setelah Yesus melakukan berbagai mujizat penyembuhan, Yesus mengalami capek lah ya, namanya juga melakukan banyak hal, kesembuhan, kemudian dikelilingi banyak orang dan sebagainya. Sampai pada satu saat Yesus itu berkata kepada murid-muridnya pada ayat yang sudah kita baca tadi ya, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Ya. Kenapa ke seberang danau? Ya, perlu Bapak Ibu perhatikan konteksnya pada saat itu. Bagian timur danau itu dipilih oleh Yesus karena memang hampir mustahil berpenduduk. Jadi memang Yesus itu sengaja menepi, cari tempat sepi ya. Makanya kalau ada, misalnya kan kita agak ketawa juga kalau orang bilang, "Oh, saya mau menyepi." Menyepinya kemana? Ke mall. Itu nggak mungkin ya, karena di mall itu rame, nggak mungkin menyepi. Oleh karena itu Yesus mengajak muridnya, "Mari kita menyepi ke seberang." Nah, akhirnya Yesus betul-betul ingin memisahkan diri dari orang banyak. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk beristirahat. Dan tentu saja Yesus ingin punya waktu yang baik, punya quality time dengan para murid, untuk supaya Yesus itu punya kesempatan berbicara lebih banyak kepada para murid di tempat yang sepi ini. Harapannya seperti itu. Nah, Lukas menggambarkan bagaimana sebenarnya juru selamat itu pun juga tunduk kepada keterbatasan manusiawi. Yang tadi saya katakan ya, kelelahan, ketiduran itu manusiawi sekali. Dan Yesus sang juru selamat yang penuh dengan kuasa, yang melakukan banyak perkara mujizat dan perkara yang ajaib, mengalami hal yang sama.
Dan dia menunjukkan itu manusiawi, it's okay, nggak apa-apa, nggak usah juga jadi super ya, selalu menjadi Superman, Superwoman, nggak ada capeknya gitu. Dan Yesus menggambarkan hal ini demikian baik. Lukas ya terutama menulisnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita simak lebih lanjut ya, perlu kita catat peristiwa terjadinya topan di danau yang tadi dicatat dengan satu perikop angin ribut diredakan itu bukan sebuah peristiwa spektakuler ya. Kemudian wah kenapa ini kok ditulis di dalam Alkitab ya? Wah jangan-jangan belum pernah terjadi topan di danau itu. Rupanya bukan seperti itu. Jadi ini tuh rupanya sering terjadi dan dikatakan oleh sebenarnya fakta mengatakan bahwa sebenarnya ini tuh hal biasa terjadi di situ, terutama di danau itu. Danau Galilea terletak 680 kaki di bawah permukaan laut dan dikelilingi oleh perbukitan. Nah saat udara di puncak bukit itu mendingin, jadi hawanya itu turun demikian drastis pada sore hari, udara dingin tersebut itu akan turun di sepanjang lereng bukit menyentuh permukaan air danau, mengaduk-ngaduk danau ya, menghasilkan gelombang yang tinggi. Nah saat gelombang tinggi itu dihasilkan, tepat pada waktu itu perahu Yesus dan para murid itu sedang menuju ke seberang. Nah itu ceritanya ya, jadi bukan kemudian wah ini spektakuler nih ya, wah tiba-tiba kok ada angin ribut, itu perkara biasa, itu selalu terjadi. Nah kebetulan saja hari itu saat Yesus mengajak para murid untuk yuk kita ke seberang, kita menyepi, kita adakan quality time bersama. Saat itulah terjadi topan yang melanda perahu daripada para murid dan Yesus. Perahu para murid yang di dalamnya terdapat juga Yesus ya. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada perahu, ada murid, ada Yesus ya. Ada Yesus di dalam perahu loh Bapak Ibu. Dan saat itu terjadi topan. Rupanya ini tidak membuat para murid itu tenang. Yesus ada di dalam perahu loh, bukan Yesus kemudian angok-angok di seberang itu, Yesus sudah nyampe duluan, enggak loh. Yesus ada di dalam perahu saat badai itu ada. Para murid demikian panik karena ya ini fenomena alam ya Bapak Ibu. Kalau yang namanya gelombang tinggi itu ya pasti mengerikan lah ya. Enggak ada orang kemudian lihat gelombang tinggi itu santai, tenang gitu ya. Jadi apa yang dialami oleh para murid, ekspresinya, kemudian ketakutannya itu sebenarnya enggak dibuat-buat dan itu manusiawi sekali. Itulah yang mau disampaikan oleh Lukas sebenarnya. Ini hal-hal manusiawi ini ya udah diterima sebagai bagian dalam hidup kita. Gelombang yang tinggi mulai mengisi perahu dengan air. Ya bisa kebayang ya kalau perahu itu keisi air sedikit nggak apa-apa ya, itu kalau namanya gelombang tinggi itu taufan, itu nggak main-main. Para murid panik, takut tenggelam, takut terbalik perahunya mungkin ya. Dan sekalipun toh Yesus itu ada bersama dengan mereka, mungkin mereka melihat mungkin Yesus tuh tidur ya toh. Yesus kan kecapean, Yesus tidur. Aduh gimana nih kalau perahunya terbalik begitu. Ini satu hal kalau kita pertanyakan, ini harusnya kita membuat pertanyaan itu seperti ini. Lawang ada Tuhan Yesus tuh apa sih yang ditakutkan? Nyata-nyatanya murid tuh takut Bapak Ibu. Ini saya contohkan ya. Bapak Ibu kalau dibonceng sama orang yang bisa naik motor, itu pasti lebih tenang dibanding dibonceng orang yang baru belajar naik motor. Nah ini tuh di dalam perahu nggak sembarang orang bersama dengan murid. Yesus sendiri ada di dalam perahu bersama para murid. Tetapi para murid demikian panik, demikian bingung, demikian takut. Di tengah badai ada Yesus. Seharusnya kita menjadi tenang Bapak Ibu. Di tengah badai ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Seharusnya kita nggak ada yang perlu kita takutkan ya. Bukankah ada juga lagu mengatakan jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kemudian kita dengan lantang mengatakan tidak ada gitu ya. Tapi toh nyatanya murid-murid itu takut. Sama halnya seperti kondisi sekarang ini Bapak Ibu. Di tengah pandemi, ada berapa banyak orang itu bergumul dengan keimanan mereka. Mereka bergumul di manakah Tuhan ketika doa-doa terus-menerus dinaikkan setiap hari. Tetapi pandemi ini tidak kunjung berakhir Bapak Ibu. Sama mungkin kondisinya seperti para murid. Yesus ada di dalam perahu bersama mereka. Yesus ada juga di dalam hidup kita saat ini bersama dengan kita. Tetapi kita pun, inilah yang tadi saya katakan, Lukas demikian menggambarkan, menuliskan secara manusiawi. Ini kemanusiaan kita Bapak Ibu. Kalau kita menyadari kelemahan manusiawi kita, akui itu. Karena dengan kita mengakui, kita akan menyadari betapa Tuhan itu ada dan hadir. Nah rupanya Bapak Ibu,
para murid itu mengalami satu penyakit yang mungkin juga hari-hari ini kalau tidak hati-hati kita juga bisa mengalaminya Bapak Ibu. Penyakit apa itu? Rupanya para murid itu mengalami terjangkiti sakit lupa Bapak Ibu. Lupa apa? Lupa itu manusiawi ya. Nah rupanya para murid itu lupa kalau Yesus ada di perahu. Sehingga ketika Yesus itu bangun kemudian menghardik taufan itu, maka gelombang tinggi, angin dan badai itu langsung serta merta itu mapet. Ya, jangan juga kita berpikir wah ini alah paling cuma gitu ya. Ini peristiwa namanya angin, topan dan badai itu dihardik oleh Tuhan langsung berhenti, itu adalah peristiwa mujizat. Mengapa? Kalau fenomena alam yang namanya angin itu berhenti itu tidak bisa langsung mapet Bapak Ibu ya, atau gelombang tuh langsung tenang gitu danau enggak bisa. Itu harus bertahap. Jadi mulai dari skalanya itu 10 angin topannya, itu kemudian turun 9, 8 makin lama-lama makin turun dan kemudian keadaan menjadi tenang. Itu fenomena alam. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah begitu, diam, berhenti, langsung gejala atau fenomena alam badai topan itu langsung berhenti. Itulah kedahsyatan kehadiran Yesus di dalam hidup kita Bapak Ibu. Mau sekacau apapun hidup kita, kalau kita meyakini pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu ya dan amin, maka begitu dia ngomong diam, yang namanya badai seberantakan apapun ya, hidup sesulit apapun tuh menurut saya itu pasti akan berhenti. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Saya meyakini itu menjadi bagian yang akan saya miliki dan akan menjadi bagian daripada hidup Bapak Ibu Saudara semua jika Bapak Ibu meyakini kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita melihat dan belajar dari pengalaman para murid Bapak Ibu. Tenanglah ya, dalam kondisi apapun tenang. Ketenangan itu membuat kita bisa menyadari kehadiran Kristus di tengah badai hidup ini. Orang kalau panik kayak murid Yesus tuh ada di dalam perahu, kok bisa-bisanya mereka tuh lupa. Kenapa lupa? Karena panik. Orang panik tuh bawaannya lupa semua Bapak Ibu. Lupa kalau ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Lupa kalau Yesus itu ada di dalam perahu bersama-sama dengan kita mengarungi badai kehidupan ini Bapak Ibu. Nah itu yang dialami oleh murid. Nah, sore hari ini, malam hari ini saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk tenang. Tenanglah di dalam janji dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan melihat bahwa sebenarnya kita nggak mengalami ini sendiri. Kita nggak susah-susah sendiri. Kita bersama dengan Yesus yang mau berjalan berdampingan bersama dengan kita. Jangan pernah melupakan kehadiran Kristus di dalam perahu kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, sadari dulu, kita nggak sendirian dalam hidup ini. Kita tidak sendirian mengarungi kehidupan ini. Ada Tuhan Yesus di dalam perahu kita masing-masing. Perahu kehidupan pribadi kita. Kita memang kadang-kadang terlalu banyak fokus itu kepada masalah. Ya, contoh kata ya. Ini kita sudah mengikuti ibadah online ini jalan 2 tahun ya. Pandemi ini sudah 1,5 tahun lebih. Itu artinya kita sudah online ini 1,5 tahun. Saya yakin saat seruan untuk onsite itu mulai dibuka, kita pasti akan mengalami pergumulan. 1, onsite atau online ya, begitu ya. Begitu kenyataannya. Manusia itu gampang sekali untuk fokus itu kepada masalahnya saja. Tidak melihat betapa sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau saya disuruh milih enak online atau onsite, bagi saya sih dua-duanya tuh enak. Tergantung kondisinya Bapak Ibu. Saat memang harus online, ya kita pakai media itu untuk online. Tapi saat bisa onsite, kenapa tidak? Saya lebih suka berjumpa dengan Bapak Ibu, melihat Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, menanyakan juga kabar saya secara langsung. Kita boleh saling mendoakan sekalipun tetap melakukan protokol kesehatan dan sebagainya. Dibandingkan hanya online saja. Oleh karena itu jika kita boleh onsite kembali, saya mengharapkan Bapak Ibu antusias untuk mengikuti ibadah onsite Komisi Senior bersama-sama. Nanti ya kita akan umumkan. Oke. Nah, kita kembali lagi kepada bagian ini Bapak Ibu. Sebagai bagian penutup, saya akan memberikan beberapa tips Bapak Ibu ya. Saya kasih 3 aja lah ya, kita nggak usah banyak-banyak ya. Nanti kalau mau lebih boleh ya, kita boleh japri sendiri. Ada beberapa tips yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya Bapak Ibu tuh tidak pernah melupakan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak pernah melupakan pertolongan Tuhan di tengah segala situasi yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Tips yang pertama,
Bapak Ibu tidak boleh melupakan janji Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam Yosua 23 ayat 14 ya. Yosua 23 ayat 14 di bagian yang B mengatakan bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Jangan seperti para murid. Fokusnya kepada badai. Lupa bahwa di dalam perahu ada Yesus. Saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, untuk tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah gagal menepati janji dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada satupun janji yang diucapkan di dalam firman Tuhan itu tidak digenapi sampai hari ini. Dan kita akan melihat penggenapannya sampai dengan sempurna. Dan pegang itu. Jika kita melakukan ini, maka kita tidak akan kehilangan ketenangan kita menghadapi situasi apapun. Yang kedua, tidak pernah melupakan komunitas di dalam hidup kita. Kita tuh tidak pernah sendiri, Bapak Ibu. Kita disatukan di dalam tubuh Kristus sebagai saudara seiman untuk boleh saling menguatkan. Dalam komunitas itu kita tidak pernah yatim piatu. Ya, kalau yatim piatu kan sebatang kara, ya, indil-indil satu gitu ya. Kalau di dalam komunitas kita tuh nggak pernah sendiri. Kita punya namanya adik-adik rohani, kita punya namanya kakak-kakak rohani, kita punya namanya anak-anak rohani. Disitulah keindahan sebuah komunitas. Jangan hindari persekutuan, Bapak Ibu. Tidak ada orang mampu hidup sendiri kecuali Tarsan. Menurut saya Tarsan pun tidak hidup sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Dia punya teman-temannya di hutan ya, yang nggak bisa diajak ngobrol sebenarnya. Tapi menurut Tarsan itu temannya ya. Kalau kita tuh tidak, Bapak Ibu. Oleh karena itu nikmati itu, hidupi itu menjadi bagian kita. Jangan pernah menghindari persekutuan. Enggak takut. Enggak aku enggak butuh. Kita tuh membutuhkan orang lain, Bapak Ibu. Minimal dengan keberadaan orang lain kita tahu yang hidup enggak cuma kita gitu, tapi orang lain juga hidup. Dan bersama dengan orang-orang hidup lainnya, kita menjadi komunitas yang hidup bersama-sama saling memberkati. Ada amin? Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, tidak lupa bertekun dan bersabar. Ya, saya tahu, saya menyadari usia itu tidak bisa dibohongi Bapak Ibu. Ada banyak hal keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan karena faktor usia. Tapi tayangan pada malam hari ini bisa terjadi. Itu dilakukan, dikerjakan oleh rekan-rekan senior semua Bapak Ibu. Ya, kerinduan mereka untuk memberikan ibadah syukur, di mana dalam ibadah syukur ini kami semua bersyukur masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan melayani ya. Sekalipun masih dengan segala keterbatasan, mungkin secara fisik, secara sosial, keadaan yang masih belum juga pulih, kita masih harus saling menjaga jarak dan lain sebagainya. Dan ibadah ini pun masih dilakukan secara online. Tetapi saya bersyukur ada semangatnya untuk mengerjakan ini, bertekun, setia mengerjakan bagiannya. Kami ini harus mengerjakan bagian ini supaya bahkan ketika kami memutuskan untuk memilih tema ini ya, makin kuat di tengah badai, itu adalah masukan dari salah seorang pengurus untuk mengatakan bagaimana ya Bu untuk menjadi berkat bagi teman-teman senior supaya sekalipun senior tuh mereka tetap on fire katanya, tetap semangat, tetap bahkan makin bertekun, makin setia, makin tahu apa yang harus mereka kerjakan di dalam Tuhan. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Seorang senior yang demikian mengasihi Tuhan, yang tahu hidupnya itu nggak pernah berarti apa-apa tanpa Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Dan mari, ini pesan yang sama untuk Bapak Ibu semua yang mendengarkan tayangan pada malam hari ini. Ini ada pesan bagi Tuhan bagi kita semua untuk kita mengerjakan bagian ini dengan baik. Yuk kita tidak pernah melupakan janji Tuhan. Yuk kita ingat kekuatan komunitas. Yuk kita bertekun dan bersabar di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan satu ayat sebagai penutup di dalam Ibrani 10 ayat 36 mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara saya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu tetap semangat,
mari kita mengerjakan bagian pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing dengan taat dan setia. Bersama-sama kita akan menjadi kuat. Bersama-sama kita akan menjadi kebanggaan Tuhan. Karena dimanapun kita berada, kita mewartakan kabar baik bagi banyak orang. Dan kita mengerjakan pelayanan ini supaya banyak orang boleh mendengar kabar baik itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau selalu hadir. Engkau ada di dalam perjalanan hidup ini. Dan biarlah kami tidak pernah melupakan janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dengan sempurna. Terima kasih untuk ibadah syukur pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan 1 tahun lagi kami boleh merayakan kebaikan Tuhan. Merayakan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan Komisi Senior Muria menginjak usianya yang ke-27. Kiranya di waktu-waktu yang akan datang kami makin bergiat, kami makin terus setia mengerjakan bagian pelayanan ini. Mungkin kepengurusan boleh berganti, mungkin tiap pribadi boleh berganti, tetapi kami tetap mengerjakan bagian di dalam Tuhan dengan taat dan setia, sehingga nama Tuhan selalu dapat diperdengarkan bagi banyak orang di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami keluarga Riyadi Supatra di Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Komisi Senior GKMI Semarang. Ayo kita tingkatkan iman kita, jangan sampai kendor, karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah semakin dekat. Tetaplah setia sampai akhir nanti. Selamat ulang tahun Komisi Senior GKMI Semarang. Ingat kasih Tuhan, ingat penyertaan Tuhan pada kita. Mari kita mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat ulang tahun Komisi Senior Mulia GKMI Semarang yang ke-27. Semoga tetap semangat di dalam Tuhan dan makin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Komisi Senior yang ke-27. Tetap semangat melayani Tuhan, menjadi berkat dan diberkati. Selamat ulang tahun Senior ke-27, kiranya jadi berkat. Selamat ulang tahun Senior yang ke-27, kiranya Senior semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Sugeng ambal warso, selamat ulang tahun, suni sendrek wale. Happy birthday to you. Saya dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-27 Komisi Senior Muria GKMI Semarang. Kiranya dengan tema More Faithful in the Storm, Komisi Senior Muria tetap kuat, tetap semangat, dan terus setia dalam persekutuan, kebersamaan, dan pelayanan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati para hamba Tuhan, pengurus,
dan anggota senior Muria GKMI Semarang. Shalom. Salam Bapak Ibu senior, selamat malam, salam damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama bersukacita dalam ibadah syukur ulang tahun senior yang ke-27. Usia 27 ini merupakan usia yang sudah cukup dewasa, sudah cukup matang. Tentunya sudah banyak pengalaman bersama Tuhan dari sejak berdirinya 27 tahun yang lalu hingga hari ini. Untuk itu saya sangat memberi apresiasi yang luar biasa dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus senior, juga kepada Ibu Gracialina selaku pembimbing senior sudah menyiapkan rangkaian acara ibadah syukur HUT senior pada malam hari ini dengan begitu luar biasa. Ketika memasuki usia yang 27 tahun ini, berharap Bapak Ibu senior semuanya tetap semangat, tetap bersukacita, meskipun ibadah kita masih secara online, kita masih belum bisa ibadah secara tatap muka seperti dulu. Tidak mengapa ya Bapak Ibu senior, yang penting kita harus selalu kuat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap tenang seperti firman Tuhan katakan tadi. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanku. Bapak Ibu senior yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mewakili teman-teman majelis, juga hamba Tuhan GKMI Semarang yang ada, mengucapkan selamat ulang tahun senior yang ke-27. Semoga senior semakin maju, semakin kuat di dalam Tuhan, meski apapun badai dalam hidup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam penyampaian kata sambutan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini hari yang spesial bagi Komisi Senior Muria GKMI Semarang. Karena hari ini adalah ulang tahun Komisi Senior Muria ke-27. Pada kesempatan ini kita mengucap syukur pada Tuhan atas pemeliharaan Komisi Senior. Akan kami sampaikan pengumuman. Kami ucapkan terima kasih kepada majelis yang diwakili Ibu Wihana Bandrang yang hadir, yang memberi kata sambutan, yang memberi semangat kepada kami senior. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gracialina yang telah sampaikan firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Terima kasih kepada Ibu Retno yang memimpin pujian. Terima kasih kepada Saudara Erwin Ranu sebagai pemusik. Terima kasih kepada Saudara Billy sehingga ibadah syukur dapat ditayangkan. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang telah melayani. Pelayanan kepada Tuhan tidak sia-sia. Tuhan pasti membalasnya dengan berlimpah, berkat yang berlimpah. Kami akan mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada rekan-rekan senior yang berulang tahun pada bulan September. 1. Bapak Tan Syukun 5 September. 2. Ida Masih
Ibu Ida Masih, Ibu Lukman Po, 7 September. 3 Ibu Wihana Bandrang yang hadir di sini, 7 September. Keempat, Bapak Lukas Mulyono, 14 September. Kelima, Ibu Gracia Lina, pembimbing Komisi Senior, pada tanggal 24 September. Keenam, Ibu Liana Setiawati, 27 September. Tuhan memberkati. Kami pengurus sangat bahagia dapat bersekutu dengan senior baik yang di Kota Semarang dan senior yang telah pindah di beberapa kota dari Jakarta, Surabaya, Klaten. Tuhan luar biasa, justru di tengah pandemi kita dapat bersama rayakan HUT Senior yang ke-27. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus atas pemeliharaan Tuhan di masa pandemi. Kita komunitas senior masih tetap semangat dalam persekutuan, semangat beribadah, tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan, semangat memuji Tuhan. Tuhan telah mempersatukan kita. Kasih Tuhan yang mempersatukan, walaupun tidak tatap muka, kita saling mendoakan, saling menghibur, saling mengasihi. Kasih Tuhan yang mempersatukan kita senior. Kita senior bangga dapat mewariskan teladan iman kepada generasi penerus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati komunitas Komisi Senior Muria menjadi saluran berkat. Selamat ulang tahun Komisi Senior Muria GKM Semarang ke-27. Senior Muria tetap semangat, makin mengasihi, makin kuat, makin setia di tengah badai. More faithful in the storm. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan menyalakan lilin ulang tahun sebagai lambang bahwa Komisi Senior ini 27 tahun sudah dipakai Tuhan untuk menjadi terang di tengah-tengah lingkungan kita. Inilah lambang Komisi Senior sudah 27 tahun menerangi di tengah-tengah kehidupan Komisi Senior. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bila kami masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk hidup, untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah memeliharakan Komisi Senior 27 tahun. Tuhan telah memeliharakan Komisi Senior. Dan kami percaya padamu Tuhan, bahwa Tuhan terus memberkati Komisi Senior, supaya Komisi Senior ini boleh menjadi berkat, boleh menyalurkan berkat dari Tuhan kepada sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu baik di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Tuhan tetap memeliharakan kami, komunitas
Senior Muria ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera di dalam segala tantangan. Kami berserah pada Tuhan. Kami senior senantiasa berseru pada Tuhan. Kami senantiasa percaya penuh pada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang memeliharakan komisi senior ini supaya tetap boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan Komisi Senior Muria GKM Semarang. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Segala rangkaian persekutuan pada malam hari ini sudah di tahap ujung selesai. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Senior Muria GKMI Semarang. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak Ibu senior, semakin semangat di dalam Tuhan, semakin sukacita di dalam Tuhan. Mari kita menutup persekutuan pada malam hari ini dengan memuji Tuhan. Jadikan aku indah. Seperti pujian ini, senior kiranya akan tetap taat dan setia di dalam pelayanan Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Doa penutup akan ditutup oleh Ibu Gresialina. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah syukur kita pada malam hari ini, dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa